Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang membahas tentang input-output. Kami beranggotakan 5 orang dari sistem informasi. Perkenalkan, nama saya M. Ilham Falevi dengan NIM 09031382328153. Nama saya Muhammad Rani Rabani dengan NIM 09031382328155. Dan selanjutnya, saya dengan nama Galadi Akbar dengan NIM 09031382328172. Dan saya Eka Bayu Satria dengan NIM 09031382328161. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalif Farihan dengan NIM 09031482236029. Adapun konten yang ada di presentasi kami kali ini ialah sistem input-output, fungsi model input-output, struktur modul input-output, teknik input-output, input-output terprogram, input-output interrupt driven, DMA, perangkat eksternal, dan kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem input-output. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan sistem input dan output. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen, yang mana kesatuan ini akan dihubungkan secara bersamaan untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Sedangkan input itu sendiri adalah suatu energi yang dimasukkan ke dalam sistem tadi dan menentukan keluaran sistem, yang nantinya akan dinamakan dengan output. Nah, input ini bisa berupa masukan perawatan, maintenance, ataupun sinyal. Nah, sedangkan output adalah hasil dari suatu proses atau aktivitas menerima data, di mana ini tadi dari input, dari hasil pengolahan pada bagian pemrosesan. Nah, selanjutnya, modul perangkat input-output. Nah, apa yang dimaksud dengan modul? Nah, modul di sini merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral. Jadi, modul di sini sebagai interface atau juga dinamakan switch sentral. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena bisa mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Selain itu, modul juga merupakan piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Selanjutnya, fungsi dari modul input-output. Nah, apakah fungsi dari modul tadi? Fungsi utamanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus. Nah, jadi modul ini adalah sebagai antarmuka atau yang menjembatani antara CPU dan memori melalui jalur sistemnya. Selanjutnya, sebagai piranti antarmuka dengan perangkat periferal lainnya. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah di sini terdapat 5 bagian, tetapi sebelumnya saya akan membahas tentang gambar yang berada di sebelahnya. Nah, gambar ini adalah gambar model generik dari modul input-output. Nah, apa maksud dari gambar ini? Nah, gambar ini bermaksud di mana modul itu memiliki 3 jalur, yaitu jalur pengontrolan, jalur data, dan juga jalur alamat. Nah, selanjutnya, fungsi yang pertama untuk mengontrol dan pewaktuan. Nah, jadi fungsi kontrol ini masuk atau melewati jalur control lines ini dan juga bisa berfungsi sebagai pewaktuan. Nah, selanjutnya, dikarenakan modul tadi adalah piranti yang berisi logika, maka dia bisa melakukan komunikasi antar perangkat seperti CPU dan juga komunikasi perangkat eksternal atau periferal lainnya. Nah, selanjutnya adalah pembufferan data atau pensinkronisasian data yang masuk melalui perangkat periferal. Nah, selanjutnya yaitu deteksi kesalahan. Nah, deteksi kesalahan bisa kita ambil dari contoh yang sering kita lakukan. Saat kita melakukan sebuah proses pengeprinan, nah di situ biasanya muncul sebuah peringatan
seperti paper jam. Nah, disitulah maksud dari pendeteksi kesalahan. Oke, selanjutnya itu struktur model input-output. Jadi terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel itu adalah Intel D8255A yang sering disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul input-output, terdapat kemiripan struktur seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini merupakan struktur dari modul input dan output. Selanjutnya antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, saluran kontrol. Nah, saluran data ini adalah saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Nah, selanjutnya itu saluran alamat. Saluran alamat ini merupakan bus kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Yang terakhir itu saluran kontrol. Saluran kontrol ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah Word 816 atau 32 bit data memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Nah, bagian terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Selanjutnya, teknik input-output. Oke, jadi pada dasarnya tugas utama komputer adalah processing dan input-output. Bahkan sebagian besar waktunya digunakan untuk mengolah input-output. Sedangkan processing hanya bersifat insidental. Oleh karena itu, bagaimana cara mengontrol perangkat-perangkat tersebut mendapat perhatian besar dalam organisasi komputer. Bayangkan perangkat input-output yang sangat banyak jumlahnya dan setiap perangkat memiliki fungsi dan kecepatan sendiri-sendiri. Tentunya memerlukan metode yang berbeda pula. Transfer data perangkat input-output terbagi menjadi dua macam, yaitu metode software dan metode hardware. Nah, pada metode software, tugas-tugas mengenai operasi input atau output dibuat ke dalam suatu program yang dijalankan oleh CPU, sehingga CPU tidak terbebani secara total dalam operasi input-output. Nah, pada metode hardware, program memberikan tanggung jawab pelaksanaan operasi input-output ke unit hardware lain. Oke, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh saya. Materi saya adalah, apa itu I/O Trap Program? I/O Trap Program pada dasarnya adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register dalam CPU. Register adalah kemampuan untuk membaca atau menulis beberapa banyak bit sekaligus. Selanjutnya, maka register apa yang akan digunakan oleh I/O Trap program tersebut? Selanjutnya adalah register yang digunakan. Register yang digunakan dari I/O Trap program tersendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu register buffer, memory address register, dan memory buffer register. Lantas apa itu register buffer? Register buffer adalah lokasi atau perangkat penyimpanan untuk menyimpan sementara informasi selama proses penulisan atau pembacaan dari memori. Atau bisa diartikan sebagai tempat singgah sementara dari I/O Trap program yang kemudian akan dibaca oleh memori. Selanjutnya adalah memory address register atau register penunjuk alamat memori yang merupakan register yang menampung alamat data atau instruksi pada main memory yang akan diakses begitu baik itu yang akan diambil atau dibacakan maupun yang akan diletakkan, disimpan atau ditulis. Nah, memory address register sesuai pada namanya yaitu address adalah alamat yang akan dituju oleh register tersebut yang kemudian diinstruksikan oleh main memory yang akhirnya dibaca dan kemudian disimpan ataupun ditulis. Selanjutnya adalah memory buffer register atau yang sering disingkat dengan MBR.
adalah suatu register yang berfungsi untuk memuat isi informasi yang akan dituliskan memori atau baru saja dibaca dari memori pada alamat yang saya mention sebelumnya adalah memory address register yang kemudian ditunjukkan oleh isi MAR, memory address register, atau untuk menampung data dari memori yang alamatnya ditunjuk oleh MAR yang akan dibaca. Baiklah, materi selanjutnya yaitu input-output interrupt driven. Apa itu input-output interrupt driven? Yaitu skema alternatif yang menangani input-output. Interupsi input-output adalah cara mengendalikan aktivitas input-output di mana peripheral atau terminal yang perlu melakukan atau menerima transfer data mengirimkan sinyal. Nah, ini akan menyebabkan interupsi program diatur pada waktu yang sesuai dengan tingkat prioritas interupsi input-output. Sehubung dengan sistem interupsi total, proses memasuki rutinitas layanan interupsi, teknik interupsi memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih kompleks, namun jauh lebih efisien dalam penggunaan waktu dan kapasitas komputer. Nah, konsep dan karakteristik dari input-output interrupt driven ialah metode di mana perangkat atau sumber data memicu tindakan saat terjadi peristiwa, seperti data siap atau kesalahan. Contohnya, sensor yang memberikan nilai baru bisa menginterupsi microcontroller. Metode ini lebih efisien dan responsif dibanding polling karena hanya menggunakan siklus CPU saat ada kejadian yang perlu ditangani, mengurangi latensi dan kejadian yang terlewat. Namun lebih kompleks karena membutuhkan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini merupakan skema model proses interupsi di mana pada bagian hardware, device controller atau perangkat keras, sistem lainnya mengeluarkan interupsi ini. Adalah tahap di mana sebuah perangkat keras, misalnya pengontrol perangkat, memicu sebuah interrupt untuk menginformasikan bahwa suatu peristiwa atau kondisi tertentu telah terjadi. Lalu proses menyeleksi eksekusi instruksi saat ini. Proses akan menyelesaikan instruksi yang sedang dieksekusi sebelum menanggapi interrupt. Lalu ke proses memberi sinyal pengakuan interrupt. Nah, setelah menyelesaikan instruksi saat ini, proses akan mengirimkan sinyal yang menandakan bahwa interrupt telah diterima. Lalu proses menyimpulkan nilai PSW dan PC ke dalam control stack. Nah, proses kemudian menyimpan status program atau program status word atau PSW dan counter program saat ini ke dalam stack control untuk memungkinkan pengembalian yang tepat ke status sebelumnya setelah interrupt ditangani. Lalu menuju ke proses memulai nilai PC baru berdasarkan interrupt. Nah, proses ini kemudian memulai nilai baru ke dalam PC yang sesuai dengan rutinitas interrupt yang akan dieksekusi. Nah, pada bagian software, yaitu save reminder of process state information, di mana tahap ini perangkat lunak adalah menyimpan sisa informasi status proses yang sedang berjalan untuk memastikan proses dapat dilanjutkan nanti tanpa kehilangan data. Nah, kemudian menangani interrupt. Perangkat lunak kemudian akan menjalankan rutinitas interrupt, yaitu kode yang dirancang untuk menangani jenis interrupt yang spesifik. Lalu ke mengembalikan informasi status proses. Nah, setelah interrupt ditangani, perangkat lunak akan mengembalikan informasi status proses yang telah disimpan sebelumnya. Lalu menuju ke mengembalikan PSW dan PC yang lama. Langkah terakhir adalah memulihkan nilai PSW dan PC yang sebelumnya disimpan ke dalam stack control sehingga proses dapat dilanjutkan dari titik di mana ia terganggu. Nah, model ini menunjukkan bagaimana sistem komputer menangani interrupt dengan menjaga kelancaran dan konsistensi eksekusi program dan memastikan bahwa setiap gangguan dapat ditangani dengan benar tanpa kehilangan informasi penting dari proses yang sedang berjalan. Lalu manfaat dari model interrupt ini ada beberapa. Yang pertama yaitu responsivitas. Nah, responsivitas ini ialah sistem dengan memastikan bahwa peristiwa penting ditangani segera setelah terjadi. Lalu efisiensi prosesor,
yaitu mengoptimalkan penggunaan prosesor dengan memungkinkan eksekusi tugas lain selama menunggu peristiwa tertentu dan mengurangi waktu idle. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan input-output interrupt driven. Yang kelebihannya seperti saya bilang tadi, cepat dan lebih efisien. Lalu kekurangannya ialah bisa jadi rumit untuk menulis jika menggunakan bahasa tingkat rendah. Yang kedua, bisa jadi sulit untuk membuat berbagai bagian dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, biasanya dilakukan oleh produsen perangkat keras atau pembuat OS, MIS Microsoft. Nah, ada kategori umum teknik yang biasa digunakan dalam interupsi input-output. Yang pertama yaitu multiply interrupt. Seperti namanya, kami menyediakan beberapa jalur interupsi antara proses modul input-output, yang dimana hal ini memungkinkan beberapa modul ditangani secara bersamaan. Namun tidak praktis untuk menugaskan banyak jalur bus dan pin prosesor ke jalur interupsi. Salah satu alasannya adalah mungkin ada lebih dari satu modul input-output yang terpasang pada satu baris. Ini menggagalkan tujuan dari teknik ini. Ketiga teknik terakhir biasanya digunakan bersamaan dengan teknik ini untuk memperbaiki masalahnya. Yang selanjutnya yaitu software poll. Setiap kali interupsi terdeteksi oleh prosesor, ia bercabang ke rutinitas layanan interupsi yang akan melakukan polling pada setiap modul input-output untuk menentukan modul interupsi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu daisy chain. Ini sebenarnya adalah jajak pendapat perangkat keras. Jalur pengakuan interupsi dirangkai secara daisy ke semua modul. Setiap kali ada interupsi, prosesor mengirimkan pemberitahuan interupsi yang akan disebarkan ke seluruh rangkaian modul input-output. Proses ini akan berlanjut hingga mencapai modul yang meminta. Modul akan merespon dengan menempatkan sebuah kata pada baris data. Kata tersebut dikenal dengan istilah vektor. Nah, vektor dapat berupa alamat modul atau pengenal tertentu. Proses selanjutnya mengarahkan modul ke rutinitas layanan perangkat spesifiknya berdasarkan vektor. Teknik ini juga dikenal sebagai interupsi vektor. Ini sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan rutinitas layanan interupsi. Yang selanjutnya adalah teknik bus abbreviation atau vektor. Metode terakhir yang juga menggunakan interupsi vektor adalah attribute bus. Metode ini melibatkan modul input-output yang mendapatkan kendali atas bus sebelum meminta interupsi. Ini terbatas hanya pada modul dalam satu waktu. Proses ini mengirimkan sinyal pengakuan setiap kali mendeteksi interupsi modul yang meminta, kemudian menempatkan vektornya pada jalur data. Dari kelompok 8 akan menjelaskan materi DMA dan perangkat eksternal. Baiklah, DMA, Direct Memory Access, merupakan suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama. Tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor, transfer DMA dilakukan untuk sirkuit kontrol yang merupakan bagian dari antar muka perangkat I/O. Istilah ini yang sering banyak kita ketahui adalah sebagai controller DMA. Controller DMA melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh prosesor pada saat mengakses memori utama. Fungsi dari DMA itu sendiri adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan operasi baca tulis dan tidak dapat melakukan atau menyelesaikan instruksi yang lain. Perangkat eksternal. Perangkat input-output eksternal adalah komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem serta antara komputer dan perangkat lainnya. Perangkat ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer dan mengeluarkan data dari komputer. Dalam konteks yang lebih luas, perangkat I/O eksternal juga mencakup perangkat yang dapat berfungsi baik sebagai input maupun output. Fungsi dan pentingnya perangkat eksternal. Perangkat input-output eksternal penting dalam sistem komputer karena memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer. Mereka memfasilitasi berbagai tugas, mulai dari memasukkan data,
mengakses informasi, hingga menghasilkan output yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Perangkat ini juga memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat lain atau jaringan, memperluas kemampuan dan fungsi sistem komputer secara keseluruhan. Contoh dari perangkat eksternal yaitu touchscreen, external hard drive, modem, atau router. Baik, terima kasih. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen dalam menjalankan tugasnya. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut terkoneksi. Direct Memory Access atau DMA adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Tanpa adanya DMA, maka proses input atau output akan selalu membuat CPU fokus penuh untuk mengerjakan proses transfer data dan menyebabkan proses menjadi lambat. Dengan adanya DMA, CPU cukup menilai prosesnya dan bisa melakukan kerja lain selama proses transfer tersebut berlangsung dan tinggal menunggu informasi dari DMA controller jika proses transfer sudah selesai sehingga alur pemrosesan menjadi jauh lebih efisien. Oke, sekian materi dari kelompok 8. Jika ada salah kata kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.